warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajil Hilma Mesya Putri. Di sini saya akan membuat tugas video saya yang ketiga yang berjudul Iman kepada makhluk gaib. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk yang tampak saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk yang tidak nyata atau makhluk gaib, seperti malaikat, jin, iblis, dan setan. Sebagai makhluk gaib, wujudnya tidak dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika menampakkan diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. Dan dari keempat makhluk gaib tersebut, terdapat perbedaan-perbedaan baik dari asal penciptaan maupun sifat-sifatnya. Oke, kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman. Beriman akan adanya malaikat adalah wajib. Iman kepada malaikat ini masuk ke dalam iman kepada sesuatu yang gaib. Orang yang mengingkari akan adanya hal ini berarti mengingkari keterangan Al-Quran dan Rasul. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, nur, dan bisa berupa sebagai bentuk. Malaikat tidak digolongkan baik laki-laki atau perempuan, sehingga malaikat sangat patut dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugasnya. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, malaikat itu telah diciptakan dari nur dan jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian para sahabat. Hadis riwayat Muslim. Jumlah malaikat yang wajib kita yakini berjumlah 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Ia bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah. Malaikat Jibril adalah penghubung antara Allah dengan Nabi dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Yang kedua, malaikat Mikail. Ia bertugas memberi rezeki kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga, malaikat Israfil. Ia bertugas meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Quran Surat Al-An'am ayat 73. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Ia bertugas sebagai pencabut nyawa. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Yang kelima, malaikat Munkar. Bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan manusia di alam kubur tentang amal perbuatan mereka saat masih hidup. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam yaitu malaikat Nakir. Memiliki tugas yang sama dengan malaikat Munkar, yaitu menanyakan dan melakukan pemeriksaan manusia di alam kubur tentang amal perbuatan mereka saat masih hidup. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Bertugas mencatat segala amal baik yang dilakukan manusia. Quran Surat Qaf ayat 17 dan 18. Kedelapan, malaikat Atid. Bertugas mencatat segala amal buruk yang dilakukan manusia. Quran Surat Qaf ayat 17 dan 18. Yang kesembilan, malaikat Malik. Bertugas menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77. Yang ke-10, malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23. Nah, kita akan memahami makhluk gaib Allah yang lainnya.
Selain malaikat, Allah juga menciptakan makhluk gaib lainnya, seperti yang sering kita dengar atau kita ketahui, yaitu jin, iblis, dan setan. Keberadaan jin, iblis, dan setan masih menyisakan kontroversi hingga kini. Namun yang jelas, eksistensi mereka diakui dalam syariat. Sehingga jika masih ada dari kalangan muslim yang meragukan keberadaan mereka, teramat pantas jika diragukan keimanannya. Jin diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Berasal dari bahasa Arab yang berarti menutupi atau merahasiakan. Jin memiliki dua golongan, yaitu yang pertama, jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Jin kafir adalah jin yang memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran jin itu bermacam-macam. Ada yang menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jin muslim, yaitu jin yang mengakui keesaan Allah, dan jin Islam yang mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Quran Surat Jin ayat 1-3. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai iblis. Iblis yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu ablasa, yang artinya putus dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Menurut riwayat, dahulu terdapat iblis bernama Nail, atau sebagian riwayat mengatakan Azazil. Setelah dikutuk Allah, ia dipanggil dengan nama iblis. Jadi, iblis merupakan nama sesosok makhluk. Ia adalah nenek moyang dari bangsa jin. Sebagaimana Adam merupakan nenek moyang umat manusia, seperti jin yang lain, iblis diciptakan Allah dari nyala api. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Jadi, iblis sebangsa dengan jin, sebagaimana firman Allah. Dia, iblis, adalah dari golongan jin. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Ketika Allah mengatakan ada di antara makhluknya yang akan menjadi iblis, seluruh malaikat meminta kepada Nail agar didoakan tidak dijadikan Allah menjadi iblis. Ia mendoakan seluruh malaikat, namun lupa mendoakan dirinya sendiri. Akhirnya dirinya lah yang ternyata menjadi iblis. Nail inilah yang dilaknat dan diusir dari surga karena membangkang kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Setelah dilaknat, ia diberi nama iblis. Jin iblis ini dikenal sebagai jin yang angkuh, pembangkang, dan kafir kepada Allah. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turun-turunannya sebagai pemimpin selain daripada aku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Syaitan sifat dari iblis. Syaitan berasal dari bahasa Arab, yaitu saitona, yang artinya jauh, yang mana maksudnya adalah syaitan itu sangat jauh dari kebajikan. Adapun setan merupakan sifat dari iblis. Setan bukanlah makhluk, melainkan sifat. Sama halnya dengan kata munafik atau fasik. Jadi, sebutan setan tidak hanya berasal dari golongan jin saja, tetapi juga dari golongan manusia. Sebagaimana firman Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dan dari uraian di atas,
dapat disimpulkan bahwa beriman kepada malaikat itu erat kaitannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran wahyunya yang diterima oleh para rasul untuk diteruskan kepada umat manusia. Dari mengetahui asal dan karakter makhluk tersebut sebagai makhluk ciptaan Allah, kita wajib mengimani adanya makhluk gaib ciptaannya, yaitu malaikat dan makhluk gaib lainnya. Wallahu a'lam. Thank you.